يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuk nikmat yang sampai hari ini Allah titipkan dan karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan dengan dua nikmat itu menjadi bekal buat kita mendapatkan keselamatan di dunia, dan terlebih menjadi bekal kita mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan semuanya kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap pekan kita di hari Jumat diingatkan oleh khatib yang naik di atas mimbar. Dan itu bukan hanya sekedar ritual saja, itu bukan hanya sekedar pelengkap saja di hari Jumat. Dalam sebuah riwayat disebutkan khutbatain, dua khutbah di hari Jumat itu pengganti 2 rakaat sebelum sholat duhur. Maka oleh sebab itu berupaya semaksimal mungkin, jika tidak ada uzur bagi kita yang syar'i, datang lebih awal di hari Jumat itu lebih baik. Dan kita diingatkan oleh khatib yang naik di atas mimbar untuk senantiasa meningkatkan kuantitas kita, kualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini gak berarti apa-apa, gak bernilai apa-apa di hadapan Allah tanpa dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum
walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat di antara kita bagaimana bentuk wajah kita, bagaimana bentuk jasad kita, apakah kita dilahirkan dalam keadaan yang sempurna ataupun kurang. Allah enggak melihat itu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat di antara kita adalah bagaimana amalan-amalan kita dan bagaimana hati kita, dan hati kita apakah termasuk golongan hati-hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru kebalikannya, yakni qalbun marid, hati yang sakit. Maka oleh sebab itu, hadirnya kita di siang hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali kepada tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini dua. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya ini di muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap kalian itu pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semakin tinggi kedudukan dan jabatan pimpinan yang dia miliki, maka akan semakin panjang dan lama pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, nanti ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satunya adalah al-imamun adilun. Misi manusia diciptakan di muka bumi yang pertama sebagai khalifah. Yang kedua, misi yang selanjutnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi catatan bagi kita. Maka hendaknya setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita harus menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amalan yang kita lakukan ini menjadi sebuah ibadah? Dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan innamal a'malu binniyat. Maka semua aspek apapun yang kita kerjakan dikembalikan dengan niatnya. Niatnya untuk apa? Yakni mardhatillah, mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya bagi kita meluruskan niat dalam segala aspek kehidupan kita. Tilawatil Quran kalau salah niatnya justru akan memunculkan maksiat dan tidak maslahat bagi orang yang membacanya. Thalabul ilmi kalau tujuannya keliru tidak lagi menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah riwayat diceritakan nanti ada 3 kelompok manusia yang diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara niat yang salah. Kelompok manusia yang pertama adalah yang ngaku dirinya ini mati syahid. Kita tahu sendiri jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mati syahid itu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Tapi gara-gara niat yang salah, maka itu tidak berpahala di sisi Allah, yang justru mencelakakan orangnya, yakni dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Gara-gara apa? Karena dia maju di medan perang ingin dianggap sebagai pahlawan. Niat yang keliru. Demikian juga orang yang belajar Al-Quran karena pengen disebut sebagai hafidh Quran, karena pengen disebut sebagai ahli Quran, karena pengen disebut sebagai ulama dan sebagainya. Ini pun akan mencelakakan pemiliknya atau orang yang mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan, yang kata Allah itu semuanya kadzabta, 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 bohong, bohong, bohong. Kau melakukan itu bukan karena aku, karena kamu pengen dianggap sebagai orang yang dermawan, pengen dianggap sebagai orang yang berjiwa sosial. Kenapa ini? Karena dilandasi niat yang salah. Maka oleh sebab itu ibadah yang kita jalankan jangan sampai diniatkan karena pamrih, karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian. Termasuk di dalam ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah yang disebut dengan ibadah wajib, ada yang disebut dengan ibadah sunnah. Nah, kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu topik, jangan kita meremehkan perkara-perkara ibadah yang bersifat sunnah.
Kenapa ini penting kita sampaikan? Tidak sedikit kebanyakan manusia dan umat Islam memahami sunnah dengan perspektif yang kurang betul. Apa yang dimaknainya? Kalau sunnah dalam tataran ilmu hadis, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au hamiyatan. Ada 4 sunnah yang itu apabila disandarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan qaulnya, ucapannya. Yang kedua terkait dengan perbuatannya, dan yang ketiga terkait dengan takrirnya. Dan ada yang menambahkan lagi, yakni sunnah hamiyatan, yakni sunnah yang dicita-citakan, yang kemarin kita sudah kerjakan. Puasa Asyura, yakni puasa di bulan Muharram tanggal 9 dan tanggal 10, itu bagian daripada sunnah hamiyah yang dulu baginda Rasulullah baru mengerjakan puasanya di tanggal 10 saja. Lalu kemudian sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, kalau kita puasa hanya tanggal 10 berarti kita sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Tahun depan kalau gitu kita harus menyelisihi puasa mereka, kita akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Apa yang terjadi? Tahun berikutnya Allah berkehendak lain, memanggil Rasulullah, mewafatkan Rasulullah. Puasa tanggal 9 belum sempat dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kita hari ini disunnahkan itu. Nah, definisi sunnah dalam tataran ilmu fikih yang kebanyakan diantara kita pahami, ibadah yang dikerjakan mendapatkan pahala, yang apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Kecenderungan manusia lebih memilih meninggalkan. Kenapa? Karena tidak apa-apa. Tapi kalau definisinya, deskripsinya dirubah, yang ibadah apabila dikerjakan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan dia mendapatkan kerugian, maka kecenderungan orang akan lebih memilih mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena kalau dia meninggalkannya, dia akan mendapatkan kerugian. Persoalannya yang muncul adalah ruginya seseorang ketika meninggalkan ibadah yang bersifat sunnah itu tidak sama dengan ruginya ketika seseorang melakukan proses perdagangan. Ketika jual beli, dia memiliki modal 1 juta. Maka kalau dia tidak kembali modalnya, atau dia hanya mendapatkan uang 500.000 rupiah, maka orang ini dikatakan rugi. Dan kecenderungan orang tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena ruginya ada di depan mata. Sementara orang-orang yang meninggalkan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah itu, kebaikannya, keuntungannya tidak langsung diterima secara langsung. Tidak langsung pahala itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian juga kerugiannya pun tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berikan contohnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang seorang laki-laki dia datang lebih awal di hari Jumat, lalu kemudian menempati saf yang paling depan, dia mendengarkan khutbah dengan sebaik-baik pendengaran, lalu kemudian melaksanakan sholat Jum'ah, kemudian dia keluar dari masjid itu, apa pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya? Dia mendapatkan pahala 1 ekor unta. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi unta yang dijanjikan oleh Allah itu tidak diberikan ketika kita keluar dari masjid ini. Tapi orang-orang yang beriman yakin bahwa sunnah itu mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Allah perintahkan, Allah kabarkan dalam salah satu suratnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah akan mencatat sekecil apapun perbuatan baik yang dikerjakan oleh manusia, walaupun sebesar biji zarrah. Maka kalau kita sadar bahwa kita nanti kalau sholat Jumat datang paling akhir, kita tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan di hari Jumat, kita tidak mendapatkan kebaikan itu, keberuntungan itu, atau kita mendapatkan kerugian itu, maka pekan depan orang-orang akan bersemangat datang lebih awal dan menempati shaf yang paling depan. Kenapa? Kalau itu pahalanya diberikan oleh Allah cash and carry. Kenapa hari ini banyak orang yang ngantri sembako, banyak orang yang nunggu diberikan sesuatu yang akan
diberikan oleh seseorang amplopnya ataupun angpaonya dan sebagainya, karena dia yakin dengan dia ngantri seperti itu dia akan mendapatkan sembakonya, dia akan mendapatkan amplopnya, yang kadang-kadang amplopnya mungkin isinya 50.000, yang mungkin 100.000. Tapi kenapa banyak orang yang berbondong-bondong? Karena yang sembako, yang amplop itu isinya 50.000 ataupun 100.000 itu diberikan cash and carry. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan seperti itu, tidak memberikan seperti itu. Maka bagi orang-orang yang beriman sajalah, yang mengakui apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan ditunaikan. Kenapa disebutkan demikian? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janjinya. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, yuk kita sama-sama, jangan kita meremehkan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Yang kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang seseorang salat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa hadirin jamaah sekalian? Khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ini orang berpandangan bahwa sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, berarti hadis ini tidak akan memiliki motivasi yang besar bagi seseorang untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Demikian juga dengan perkara-perkara ibadah sunnah lain, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa di pertengahan bulan, sholat lebih awal, sholat rawatib dan sebagainya, yang itu semuanya dalam ilmu fikih memiliki pengertian yang tadi, dikerjakan mendapatkan kebaikan, ditinggalkan mendapatkan kerugian. Maka mudah-mudahan dengan deskripsi, dengan pemaknaan yang benar terhadap nilai-nilai ibadah yang bersifat sunnah, kita mampu dan bisa memotivasi kita semuanya untuk giat melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. Istawu sufufakum, diluruskan dan dirapatkan suara. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج
مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.